Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Martinus Pangaribuan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S22013. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode saya, source code saya untuk minggu kelima praktikum dasar pemrograman. Yang pertama-tama itu adalah praktikum untuk membuat sebuah tanggal, bulan, dan tahun. Di sini kita akan membuat program make date dengan 3 variabel. Kita akan membentuk sebuah tanggal, date, hari, dan habis itu bulan, month, lalu year, tahun. Yang pertama, di fungsinya, di line pertama, ada fungsi define, make date, membuat tanggal, date, y. D berfungsi sebagai tanggal, M berfungsi sebagai month, yaitu bulan, dan Y berfungsi sebagai year, yaitu tahun. Yang pertama kita buat kondisi, di mana kondisi pertama, jika bulannya sama dengan 2, dan jika dia tahunnya pada tahun itu bisa dibagi 4, jika dibagi 4 sama dengan 0, maka jika tanggalnya lebih dari 29, maka hasilnya error. Apa pengertian dari fungsi ini adalah, seperti kita tahu bahwa Februari, di mana tahun keempat, atau jika dibagi 4 sama dengan 0, pasti memiliki 1 hari ekstra, dikarenakan dalam 1 tahun terjadi 365 hari tambah seperempat hari, yaitu seperempat dari 24 jam adalah 6 jam, yaitu dalam 1 tahun ada 365 hari tambah 6 jam. Setelah 4 tahun, pasti ada tambahan 1 hari, karena terus ada tambahan 6 jam, 6 jam, 6 jam, sebanyak 4 kali, maka tahun keempat pasti 366 hari. Dan hari itu ditambah ke bulan Februari, yaitu tanggal 29. Makanya ada fungsi jika M sama dengan 2, jika bulan sama dengan 2, dan pada bulan pembagian tahun, jika tahun dibagi 4, hasilnya sama dengan 0, maka D atau day jika lebih dari 29 adalah error. Hanya di mana jika di bulan Februari itu tahunnya bisa dibagi 4, maka tanggalnya menuju ke 29. Fungsi selanjutnya M sama dengan 2 jika dibagi dengan 4 tidak sama dengan 0. Jika pada bulan kedua dibagi dengan 4 tidak sama dengan 0, maka melebihi dari D, yaitu harinya tidak bisa melebihi dari 28, error. Fungsi selanjutnya M jika pada bulan keempat, yaitu contohnya April, dan bulan ke-6 Juni, M6, M4, April, Juni, M9, September, dan November melebihi dari 30, maka hasilnya akan menjadi error. Jika pada bulan-bulan ini harinya lebih dari 30, pasti hasilnya error. Dan pada bulan 1, yaitu Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, Desember, lebih dari 31, hasilnya error. Maka dari fungsi tersebut kita dapatkan bahwa ada bulan April, ada bulan Juli, bulan September, ada bulan November, hanya bisa sampai 30 hari seperti kalender biasa. Jika lebih dari 30, pasti hasilnya error. Sementara di bulan lainnya, kecuali Februari, mereka bisa sampai 31. Tapi jika lebih dari 31, hasilnya error. Maka kita masukkan T, yaitu fungsinya untuk menunjukkan list. Kita cons adalah mendapatkan sebuah elemen D, menambahkan elemen M, dan menambahkan elemen Y, di mana dia adalah tanggal, M adalah bulan, Y adalah tahun, menjadi suatu list yang membuat sebuah tanggal kalender.
Kita bisa lihat di sini fungsinya satu make date. Maka D1 adalah D1 yang kita contohkan adalah 28 Maret 2001. Hmm. 7 1 2005. Di mana tanggal kedua itu adalah 7 Januari 2005. Mana tanggal ketiga itu adalah 17 Januari 2001. Sementara jika kita buat hasilnya akan menjadi error dikarenakan tidak ada 29 Februari 2005 karena 2005 tidak bisa dibagi 4. Tantangan selanjutnya itu yang ingin kita tunjukkan apa tanggal dari sebuah kalender atau bulan dari sebuah kalender atau tahun dari tahun dari kalender yang sudah kita buat. Fungsinya yang pertama di line 67 define day, hari, date. Misalnya D1 tadi, date kita, car date. Menunjukkan car ini berfungsi untuk menunjukkan elemen dari list yang paling depan. Sementara fungsi selanjutnya define month, bulan, date, D1 misalnya, yang kita buat tadi, car menunjukkan list paling depan, tapi CDR date adalah untuk menunjukkan list paling depan, tetapi elemen list paling depan dari list tersebut, tetapi tidak mengikuti elemen yang pertama. Jadi contohnya kita punya 3 elemen dari satu list, maka kita tunjukkan elemen yang kedua. Define year date, car, CDR date, di mana kita akan menunjukkan elemen yang terakhir. Kita akan menunjukkan elemen dari list, melainkan bukan elemen yang pertama. Karena kita menggunakan car untuk CDR untuk tidak menggunakan month. Lalu CDR ini untuk tidak memasukkan elemen date. Hari ini untuk menunjukkan elemen dari listnya yaitu year. Di pemrogramannya bisa kita tengok, kita bisa menunjukkan day di 1 yaitu 28, day di 2 yaitu 7, day di 3 yaitu 17, lalu month di 1, 3, month di 2 yaitu 1, month di 3 itu juga 1, karena year di 1 itu 2001, year D2 setahu saya 2005, sekarang year D3 2001. Selanjutnya adalah fungsi di mana kita menunjukkan hari selanjutnya di kalender tersebut, yaitu next day. Yang pertama kita masukkan count, yaitu kondisi N. Di mana di fungsi ini ND P31, yaitu jika kalender kita lagi di tanggal 31, DP31 dan bulan 1, maka kita akan memasukkan list di mana kita akan mengurangi P sama dengan 30, tetapi kita akan menambah bulannya sama dengan 1, dan tahunnya tetap sama. Dan selanjutnya yaitu fungsi untuk bulan kedua. Di fungsi bulan kedua ini, jika harinya sama dengan 28 dan bulan kedua, dan pembagian bulannya sama dengan 4, yaitu jika tahunnya pada tahun itu bisa dibagi 4 sama dengan 0, maka kita memasukkan list di mana dia menambah hari aja. Jadi dari 29, misalnya 29 bulan 2 tahun 2004. Bulannya tetap sama, bulan 2, dan tahunnya juga tetap sama. Dan fungsi selanjutnya NN jika D-nya 28, month-nya jika tanggal 28 bulan kedua, tetapi tahunnya itu tidak bisa dibagi 4, atau tahunnya itu kalau dibagi 4 tidak sama dengan 0, maka
kita masukkan fungsi di mana kita mengurangi harinya sebanyak 27, tanggalnya kembali lagi ke 1 dari 28, kita menambahkan bulannya 1, jadi bulan 3, 1, 1, misalnya gitu kan, tetap tahunnya sama. Dan jika tanggalnya 29 di bulan kedua, dan pada itu juga tahunnya, misalnya 2004, bisa dibagi 4 sama, maka kita buat dia, kita kurangkan 28 hari menjadi tanggal 1, tambahkan yang bulan 1, jadi Maret, dan tahunnya tetap sama. Dan fungsi untuk bulan Maret itu jika tanggal 31 bulan Maret kita kurangkan dia 30, maka menjadi 1 tanggalnya, kita tambahkan bulannya 1, tahunnya tetap sama. Untuk fungsi bulan Mei sama seperti bulan Maret tadi, kita kurangkan 30, kita tambah bulannya 1, tahunnya tetap sama. Juli juga sama seperti Mei, kita kurangkan tanggalnya 30 sehingga menjadi 1 lagi, tambahkan bulannya 1, tahunnya tetap sama. Agustus sama seperti Maret, Mei, Juli, kita kurangkan 30 cons, kita tunjukkan dia kurang 30, tambah 1 bulannya, tambah tahunnya tetap sama. Agustus, September, Oktober. Bulan Oktober jika tanggalnya 31 dan bulan Oktober, fungsinya itu kita kurangkan 30, baru kita tambahkan bulannya 1, tahunnya tetap sama. Nah, kalau fungsinya lagi di bulan Desember kan, tanggal 31 bulan Desember, kita tunjukkan listnya 30, kita kurangkan harinya sebanyak 30, waktu kita tunjukkan, waktu di fungsi next day-nya, kita kurangkan bulannya 11 kali, kita kurangkan harinya 30, kita kurangkan bulannya 11, kita tambahkan tahunnya 1. Misalnya 31 Desember 2004. Fungsi next day-nya pasti 1 Januari 2005. Jadi kita kurangkan 30 harinya jadi 1, kurangkan 11 tanggalnya jadi 1 Januari, lalu tambahkan bulan tahunnya 1. Kalau fungsinya di bulan April, kita kurangkan 29, baru kita tambahkan bulannya 1. Tahunnya tetap sama. Si April, Juni juga sama seperti April, harinya kita kurang 29, bulannya kita tambah 1. September sama seperti tadi, November juga kita kurangkan 29, tambah 1, tahunnya sama. Fungsinya kan harusnya di sini list. Kalau misalnya tanggalnya cuma 17 Januari 2001 gitu misalnya kan, emang tunjukkan aja day-nya ditambah 1 aja. Cons day tambah 1, list year tambah B. Sementara kalau di fungsi yesterday ini, ya kan, misalnya kita di bulan 1, tanggal 1 misalnya. Kita fungsi yesterday, maksudnya kembali ke hari sebelumnya. Kalau misalnya dia di day 1 P1, maka kita tambahkan. Kalau sebelumnya kita kurangkan 30, kita tambahkan 30, baru kita tambah bulannya, kita tambah 11 biar ke Desember, tapi tahunnya kita kurang 1. Hingga misalnya 1 Januari 2005. Maka kalau kita fungsi yesterday kan jadi 31 Desember 2004. Gitu. Misalnya kalau dia di bulan 1, bulan apa? Misalnya kalau dia 1, bulannya apa? Bulan Maret kan? Saya tanggal 1 bulan Maret. Kita bagikan, kenapa kita pakai fungsi pembagian 4 sama dengan 0 di tahunnya? Karena ada karena setelah Maret, sebelum Maret itu Februari, di mana kalau di fungsi Februari sebelumnya kita pakai fungsi dia kalau dia dibagi 4 sama dengan 0 di tahunnya. Maka jika dia dibagi 4 sama dengan 0 tahunnya misalnya 2004, maka kita tambahkan harinya 28, kita kurangkan bulannya, tahunnya tetap sama. Contohnya 1 Januari, 1 Maret 2004. Maka kalau kita fungsi yesterday kan jadi 29 Februari 2004. Tambahkan 28 harinya,
dan kita kurang 1 bulannya. Sementara jika di tanggal 1 Maret, tapi tahunnya tidak bisa dibagi 4, maka kita tambahkan 27 aja karena 28 hari di Februari sebelumnya. Kita kurangkan bulannya 1 dan tahunnya sama aja. Di bulan Februari, kita tambahkan 30 karena sebelum Februari Januari. Jadi jika dia di tanggal 1 Februari, sebelumnya kan Januari, tuh kan? Makanya 31 Januari. Jadi kita tambahkan 30 kurang 1 bulan sama tahunnya. Sama seperti apa? Oh, kalau di bulan Mei kan sebelumnya April 30. Maka kita tambahkan 29 kurang 1 bulannya sama aja tahunnya. Sama seperti apa? Sama seperti di bulan apa? Kalau dia di bulan Juli kan ke Juni tuh. Eh, ya kan kalau dia di bulan Juli itu ke Juni. Juni itu 30 kan, kita tambahkan 29. Kalau dia di bulan apa? Eh, bulan Oktober, September kan 30, kita tambah 29. Kita kurangkan bulannya 1, tahunnya tetap sama. Kalau dia di bulan Maret, sebelumnya kan Februari. Sebelumnya kan November. November cuma punya 30. Berarti kita tambahin 29 aja gitu. Kurangin bulan 1, tahunnya tetap sama. Yang selanjutnya kan bulan Agustus ya. Eh, bulan apa? Sebelum Juli, Agustus ya, Agustus. Kan Juli juga punya 31 hari tuh. Makanya kita tambahin 30, jadi 31, Juli, bulannya kurang 1, jadi Juli, tahunnya tetap sama. Kalau dia di bulan April kan ke Maret, Maret 31, makanya kita tambahin 30, kurangin bulannya, tahunnya tetap sama. Juni ke Mei, Mei 31, sama aja. Kita tambahin 30 harinya, D-nya sama-sama. Kalau September sebelumnya Agustus 31, maka tanggal date-nya harinya kita tambah 30, kita kurang bulan 1, tahunnya tetap sama. Kalau bulan November sebelumnya Oktober 31 hari, kita tambah harinya 30, kita kurangin bulannya, tahunnya tetap sama. Lalu kita aslinya fungsinya, kalau misalnya tanggal-tanggal normal, kita kurangkan aja hari ini 1. Nggak usah pengurangan bulan, nggak usah pengurangan tahun. Nah, contohnya kita buat fungsinya itu, nah, 28 Maret, setelah itu 29 Maret. Nah, setelah 7 Januari, 8 Januari, nah, 18/1/2001, setelah 17 Januari. Yesterday. Sebelum 28 Maret, itu 27/3/2001, 27 Maret. 7 Januari, sebelumnya 6 Januari. Selanjutnya, yaitu fungsi di mana kita menentukan apakah tanggal yang kita buat itu sama atau tidak. Yaitu fungsi is equal D1, D2. Itu untuk mencari tahu apakah tanggal yang kita buat atau kalender pertama yang kita buat sama dengan tidak kalender yang selanjutnya. Sementara kalau is before, apakah jika D1 atau yang variabel pertama yang kita buat itu lebih kecil dari D2. Codingannya define is Q D1, P1, P2 atau D1, D2, di mana jika D, D1, P1 dan D, P2 dan man P1, P2 dan tahun P1, P2, jika benar true, sebenarnya kalau salah false. Sebenarnya is before itu jika P2 lebih
hari P2 lebih besar dari P1 atau bulan P2 lebih besar dari P1 atau juga tahun P2 lebih besar dari P1, maka hasilnya true. Jika yang lain hasilnya pasti false. Contohnya false karena saat 2001 itu tidak sama dengan 2028 Maret, tidak sama dengan 17 Januari. Hasilnya false karena bulannya tidak sama. Tapi kalau hasilnya false karena D1 tidak sebelum D2 karena 2001 setelah 2000. Sementara jika hasilnya true karena 2000 adalah tahun sebelum 2005. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.